Ada, Bu. Ada. Ada. Tahu fungsi? Tahu ya? Nah, harus tahu. Kalau lupa buka lagi pemrogramannya. Oke. Jadi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita pakai rekursi ini, kita membuat kode pemrograman menjadi lebih sederhana, namun lebih kompleks untuk dipahami. Ya, jadi memang bentuk kodenya jadi lebih sederhana. Ya, secara compiler dia bekerja dengan baik, gitu lebih sederhana, tapi kita memahaminya yang sudah biasanya gitu ya. Bayangkan kalau kalian kode tulis panjang barisnya sampai 100 gitu ya. Itu lebih mudah kita pahami daripada yang 100 itu kita press mungkin jadi 20 gitu ya. Logikanya lebih rumit untuk kita pahami source code-nya. Biasanya seperti itu gitu ya. Nah, ini bagian dari rekursi yang membuat kode program menjadi lebih sederhana namun lebih kompleks untuk dipahami. Yang perlu kalian ingat ini. Berarti rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Seperti apa contohnya? Contoh fungsi yang memanggil dirinya sendiri contohnya apa? Ya, kalau ditanya contoh rekursi yang paling terkenal misalnya di mana-mana pasti orang bilang faktorial. Ya, nah, faktorial adalah contoh fungsi yang bisa kita buat dalam code, ya. Faktorial bisa kita buat dalam code dalam bentuk rekursi. Ya, memang bisa juga nggak kita buat rekursi ya, kita buat dalam bentuk perulangan biasa, for ya, pakai for ya. Nah, tapi lebih panjang nanti code-nya. Kalau dengan rekursi kita bisa buat code yang lebih pendek. Faktorial, ya, apa makna faktorial? Apa makna faktorial? Kalau kita berikan misalnya N10, 10 faktorial. Apa makna dari 10 faktorial? Apa? Apa makna dari 10 faktorial? 10 kali 9 kali 8. Ya, dikali 8, dikali 7 sampai 1. Dikali 1 ya kan? Nah, jadi dia 10 dikali dengan kata lain adalah 10 dikali dengan 9 faktorial. Ya kan? Betul nggak? Betul, Bu. Betul. Nah, berarti 10 kali 9 faktorial. 9 ini sama dengan apa dia? 9 dikali 8 faktorial. Si 8 faktorial ini siapa? 8 dikali siapa? 7 faktorial, Bu. Faktorial dan 1 sampai ujungnya kali 1 nanti ya kan? Berarti dengan kata lain, kalau saya ingin tahu berapa 10 faktorial, saya akan kalikan 10 dengan 9 faktorial. Berarti saya harus tahu berapa 9 faktorial. Kalau saya mau tahu berapa 9 faktorial, saya harus tahu berapa 8 faktorial. Kalau saya mau tahu 8 faktorial berapa, harus tahu 7 faktorial dan seterusnya. Itulah rekursi. Ya, nah, paham nggak? Ya, kita nggak bisa langsung tahu 10 faktorial tanpa tahu dulu berapa 9. Nah, buat tahu 9 ini harus tahu 8 faktorial, buat tahu 8 faktorial harus tahu 7 faktorial dan seterusnya sampai 1. Udah tahu 1 baru bisa kita tahu 2 faktorial. Baru bisa tahu 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial sampai 9 faktorial sampai 10 baru tahu, baru selesai. Nah, inilah yang bisa kita buat ke dalam bentuk rekursi. Ya. Oke, nah, contohnya, inilah contoh fungsi, ya. Nah, ini kalau dalam Java. Kalau mungkin kalian belajar dulu pemrograman dalam C, nah, kita buat misalnya di depan di sini, nah, long ini kan tipenya. Nah, kita di C misalnya nggak pakai ini ya, nah, int atau faktorial. Kalau long itu kan int juga yang belakang bulat juga yang lebih bisa nampung lebih banyak lagi ya kan. Kalau int cuma sampai 2 miliaran ya, dari minus 2 miliaran sampai 2 miliaran ya. Nah, kalau long lebih luas lagi tapi ya, sampai saya nggak tahu bilang apa gitu ya, mau bilang triliun dan lebih, mau bilang apa nggak ada lagi kata-kata untuk menyebutkannya gitu ya. Nah, tapi dia bisa tampung lebih luas lagi. Nah, inilah namanya function ya. Nah, kita biasa ada fungsi main juga kan, misalnya void main ini kalian buat di sini. Void main itu fungsi utama ya. Fungsi utama yang kalau kalian jalankan program, dia pasti itu akan dijalankan. Nanti di fungsi utama itu, ya kalian buat fungsi lain, ya fungsi lain misalnya kalian buat di atasnya sini. Fungsi misalnya penjumlahan, ya
buat tipenya. INT penjumlahan harus dikasih nilai 2 buah, A dan B misalnya. Dan B nanti A kalian tambahkan dengan D. Kalian return gitu ya, atau misalnya C. Kalian return C. Nah, C. Kemari. Berarti nanti di sini kita bisa panggil fungsi ya. Nah, kita kalau saya mau panggil fungsi ini, saya panggil dia sini penjumlahan. Saya harus kasih 2 nilai, 5 dan 6 misalnya. Ya, penjumlahan. Masuk dalam fungsi ini. A-nya di sini siapa? 5, B-nya 6, 5 tambah 6, 11, return C. Nah, dia return kemari. Ya. Saya di sini C itu ditampung itu 11 itu saya buat sini D sama dengan gitu ya. D sama dengan berarti tadi berapa? 11. Nah, saya print si D itu 11 ya. Ya, ini fungsi utama tadi void main, tapi kita juga bisa buat fungsi-fungsi lain seperti ini. Karena kita mau buat kode kita rapi gitu. Untuk apa buat fungsi-fungsi itu? Kenapa kan bisa aja buat di dalamnya. Tapi nggak rapi nanti karena kita memang ini kasusnya contohnya penjumlahan. Tapi di dunia nyata kadang-kadang kita ada panggil fungsi yang fungsi itu ngerjainnya banyak sekali hal. Jadi panjang sekali code kita, void main kita tuh panjang sekali nanti. Ya, atau fungsi utama kita panjang sekali. Kita nggak mau seperti itu. Tapi setiap dia perlu ngelakuin sesuatu, kita buat fungsi khusus. Lakuin sesuatu, buat fungsi khusus. Nah, fungsi itu nanti bisa dipanggil sebanyak apapun. Bisa dipanggil berkali-kali. Ya, itu fungsi. Masih ingat ya fungsi? Masih ingat belum? Enggak. Ya, jadi saat kita belajar struktur data itu, harusnya kita tuh udah paham pemrograman. Ya, pemrograman yang dasar-dasar sekali, tipe data, fungsi, ya kan? Apalagi perulangan, apalagi kondisional, ya kan? Nah, apalagi ya yang sederhana-sederhana itu kita udah paham gitu. Jadi untuk kita lihat struktur data, kita fokusnya sekarang kita belajar struktur data, bagaimana mengefisiensikan, ya kan? Bikin jadi lebih cepat. Nah, dan seterusnya seperti itu ya kan. Misalnya kita udah ingin mempercepat, ingin mengurangi memori dan sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi kalau jangan sampai waktu kita lihat kode-kodenya bingung gitu karena kita belum paham tadi fungsi alur kerja sebuah program belum paham jadi susah untuk memahami struktur data ya. Jadi kalau misalnya ada yang lupa-lupa lihat lagi slide pemrogramannya dulu gitu ya. Nah, jadi ini namanya tadi function. Nah, dalam hal kita ini kita ada function sekarang function faktorial. Berarti ada yang panggil dia ya kan? Berarti dia ada yang panggil ya kan? Ada yang panggil makanya dia bisa dieksekusi. Function itu kalau nggak ada yang panggil nggak akan eksekusi walaupun dia ada dalam code kita, ada dalam program kita, tapi nggak akan pernah dieksekusi kalau nggak ada yang panggil. Berbeda dengan tadi fungsi main, fungsi utama. Itu memang setiap kita jalankan program itu akan dieksekusi, ya kan? Tapi kalau function-function ini dia cuma dieksekusi kalau ada yang manggil. Oke, sekarang ada yang manggil. Ya, nah, misalnya long ini faktorialnya ada yang manggil. Nah, kasih satu buah parameter dia. Saya yang manggilnya itu adalah int 5. Kita mau cari berapa faktorial dari 5. Ya, 5. N kita di sini 5. Nah, dicek dulu. Nah, dicek dulu ya. Ini contoh rekursi ya. Nah, ini contoh rekursi yang akan mau saya tunjukkan ini adalah contoh rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh case-nya ya tadi faktorial ya, sederhana mudah orang pahami karena faktorial itu sudah familiar di kepala orang ya. Tapi bukan satu-satunya, ada lain misalnya Fibonacci. Fibonacci juga bisa kita buat dalam rekursi ya. Oke, sekarang int sama dengan 5. Dia cek apakah n sama dengan 1 ya. Kalau n sama dengan 1 misalnya saya mencari 1 faktorial. Apakah n sama 1? Ya, return 1 ya. Berarti yang di bawah ini tidak dieksekusi. Ya, if salah satu aja dieksekusi ya kan. Nah, if dieksekusi ini, berarti yang di bawah ini tidak dieksekusi. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau eksekusi 5 faktorial, ya kan? 5 faktorial. Apakah n sama 1? Tidak, ya kan? Return, berarti ini return 1 tidak dieksekusi, dia eksekusi yang ini. Karena n kita tidak sama dengan 1. Kalau n kita sama dengan 1, dia akan return 1. Tapi karena n kita tidak sama dengan 1, dia akan return apa? Dia akan return ini. Nah, dia akan return ini ke siapa? Ke si pemanggil. Ya, si pemanggil. Nah, jadi misalnya sekarang ini, return n faktorial n kurang 1. Berarti siapa yang di return?
Siapa yang di-return? 5 dikali dengan apa? Dikali dengan 4 faktorial. Ini faktorial. Berarti di sini dia manggil lagi. Ini dia manggil lagi fungsi. Belum selesai kita return, lagi kita mau return, dia manggil gitu ya. Ada yang panggil, berarti dia mau return 5 kali. Loh, ini bukan nilai nih, tapi fungsi. Kalau ini misalnya faktor, ini nilai misalnya 5 kali 7. Berarti kita akan return 5 kali 7. Masalahnya ini bukan sebuah nilai. Ini adalah fungsi faktorial n kurang 1. Berarti dia akan panggil faktorial 4. Ya, dia masuk lagi ke atas ini. Ya, sekarang ininya sudah 4. Ya, dia masuk. Apakah n sama dengan 1? Tidak. Ya, tidak. Berarti tidak return 1. Dia turun di sini. Dia akan return 4 dikali dengan siapa? 3 faktorial. Iya. Jadi dia dikali dengan faktorial